Kalau sampai saat sekarang ini terhadap laporan klien kami Dr. Andreas Henry Situmkir sudah dalam tahapan sidik. Dan sekitar 3 minggu lalu memang sudah ada dilayangkan panggilan pertama terhadap terlapor, yaitu Doktip alias Dr. Samira. Seperti itu dia. Oke. Apalagi? Untuk kelanjutannya Bang, pemanggilannya segala macam udah ada pemanggilan belum Bang? Kalau itu masuk dalam materi pokok perkara, saya belum jawab ya. Tapi yang pasti kita akan serahkan kepada penyidik. Saya berharap penyidik itu ya janganlah bermain-main dalam penanganan perkara ini. Karena ini kan Doktip ini kan sudah melakukan huru-hara ini se-Indonesia gitu. Ya, kalau kita misalkan berlakukan Perkap 6 2019 pasal 41 itu udah layak itu. Ya artinya pimpinan dalam hal ini Mabes Polri juga harus ambil alih terhadap penyidikan oleh Doktip di Polrestabes Medan. Saya pikir demikian. Bang, mungkin sedikit flashback sedikit Bang. Mungkin awal dari Dr. Andreas melaporkan Doktip, mungkin singkat saja Bang. Awalnya sih klien kami memberikan edukasi terkait kesehatan. Tetapi itu dibantah oleh Doktip dengan merendahkan martabat klien kami dengan mengatakan bahwa dia bukan dokter dan justiper, seperti itu. Sehingga kemudian klien kami itu melaporkan ke Polrestabes Medan. Itu kecewa Bang ya. Doktipnya yang tidak terima terhadap edukasi klien kami, seperti itu. Oke Bang, dianggapnya ya justiper. Ya. Berarti ini kan pelecehan profesi ya? Oh iya dong. Dia kan seorang dokter, bukan seorang tukang titip. Yang punya STR. Ya. Dr. Andreas itu kan punya STR. Kalau Doktip itu kalau kalian lihat di KKHI itu nggak ada STR-nya itu Doktip. Dan yang melakukan pembohongan itu kan si Doktip, bukan klien kami. Kalau kalian lihat di KKHI jelas Dr. Andreas Henry Situmkir ada di situ. Oke, ini satu pelecehan terhadap profesi, yang kedua adalah pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan Bang. Bisa masuk ke sana Kak? Berapa pasal sih Bang? Kalau yang kita laporkan itu pasal 27A Undang-Undang ITE. Itu yang kita laporkan, ya. Tetapi kalau kemudian nanti penyidik menilai hal yang lain itu terserah lah. Tetapi yang pasti sekarang kita melaporkan terhadap pasal 27A. Bang, ini ada Ancaman hukumannya Bang? Ancaman hukumannya sekitar 2 tahun. Oke Bang, tadi Abang sempat bilang tentang Doktip ini ya tidak memiliki legalitas lah yang bisa dibilang yang tadi STR atau apa Bang, maksud itu berarti nanti bisa dilaporkan juga dong? Nah itu kita kembalikan kepada MKEK. Ya, soalnya begini, tidak boleh ada orang yang mengaku-ngaku seorang dokter, ya, tetapi dia tidak terdaftar namanya di KKI. Kalau kita profiling di KKI, yang namanya Doktip itu tidak ada, tetapi dia mengaku-ngaku sebagai seorang dokter, seperti itu. Silakan nanti masyarakat yang merasa sudah menjadi korban, laporin aja. Oke Bang, untuk mereview sendiri Bang, itu kan Doktip itu sampai detik ini bersikukuh bahwa tidak pernah ada selagi itu memberikan edukasi yang benar, toh ada uji lab segala macam gitu. Tetap saya menyampaikan seperti yang kemarin ya. Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 menjelaskan bahwa soal yang klaim itu adalah tentang kosmetika, unsur kandungan, bukan unsur kandungannya, tetapi tentang pernyataannya gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau berbicara soal review, pengawasan dan sebagainya, sebenarnya tidak boleh, itu bukan wewenang Doktip. BPOM itu sudah berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap itu. Untuk resmi dilaporin apa Bang mungkin? Untuk apa? Doreja? Resmi dilaporinnya kenapa? Siapa Doreja itu apa? Doktip. Gimana? Resmi dilaporinnya kapan? Sekitar Oktober. Itu dengan nomor LP 1400. Sampai saat ini berarti sudah sampai di mana tadi? Tahap sidik, panggilan pertama. Ya, kata penyidik dia akan melayangkan sekian lama panggilan kedua, tapi belum dilayangkan. Ya, saya juga mau pertanyakan itu kembali ke Medan. Dan saya berharap bahwa pimpinan penyidik ya memberlakukan Perkap nomor 6 2019 pasal 41. Sampai detik ini udah ada niatan apa bahasanya Bang? Niatan baik gak untuk saling duduk bicara antara Doktip dengan Dr. Andreas? Seperti yang saya bilang kemarin, saya bingung. Ini kan klien kami adalah manusia, profesi dokter gitu loh. Ya ini kan akun. Bagaimana kita bisa melakukan duduk bersama dengan seorang akun gitu? Atau satu buah akun, bukan orang ya. Satu buah akun, seperti itu. Dan
berarti yang dilaporkan adalah akunnya, bukan personal. Iya, kita laporkan akunnya, tapi berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian sudah ditemukan siapa yang sebagai pemilik akun itu sendiri. Satu laporan berapa bukti bang yang dilaporkan? Nah, itu masuk materi pokok perkara ya. Ada kemungkinan nantinya mungkin karena bukti sudah lengkap, lalu ada kemungkinan ke arah sebentar lagi mungkin naik tahapan atau bagaimana sih? Iya. Kalau seperti itu gini, kita ada sebagai pihak berkeyakinan sebagaimana pasal 144 KUHP, kita akan selalu menyajikan minimal 2 alat bukti yang kita yakinkan ini akan naik ke dalam proses gelar perkara di dalam tersangka. Oke.